langkah timnas Indonesia U17 harus terhenti di tangan Korea Utara dalam pertandingan 8 besar. Ya, malam ini kemarin ya bisa dikatakan tanggal 14 Februari 14 April ini saya take di jam 12 dini, jam 12 ya tengah malam tanggal 15, di mana beberapa jam sebelumnya itu sudah selesai timnas Indonesia menghadapi Korea Utara. Hasilnya sangat di luar dari ekspektasi kita. Pasti banyak yang berekspektasi Indonesia bisa mengalahkan Korea Utara, melihat kita bisa mengalahkan Korea Selatan. Orang beranggapan pasti ya Korea Utara itu akan skillnya itu di bawah Korea Selatan, tapi secara hasil akhir kita kalah telak 0-6 di babak 8 besar ini. Kita akan ulas ya, dimana dari starting itu tidak ada perubahan dari sebelum-sebelumnya. Tidak ada perubahan, kiper masih Dava, 3 back sentral itu ada Al Ghazani, Putu Panji sama Matthew Baker. Wingbacknya kalau turun Fabio sama Daniel. Terus di kiri, di tengah ada Evandra dan juga Nazril, sama 3 pemain depan. Wing dulu lah, wing itu di winger ada Alberto sama Goli ya. Ya, Goli. Terus tengah central forward itu ada Mirza. Tidak ada perubahan, dan ini emang bisa dikatakan starting eleven terbaiknya timnas U17 ya. Melihat permainan kemarin di fase grup, lawan Korsel rapi, pertahanannya ketat, bagus. Lawan Jerman akhirnya kita diberi space, tidak seperti Korsel. Kita bisa memanfaatkan space itu dan kita bisa menang 4-1. Lalu di lawan Afghanistan kita melakukan rotasi dan akhirnya gol tercipta di akhir match lewat injury time ya, di Alberto sama Goli juga ya. Nah, kalau melihat ini lawan Korut ya, kita sudah sedikit mengulas di mana di video pendek, di short kita pun mengatakan bahwa Korut ini tipenya Spartan. Nah, tipenya Spartan, pressingnya ketat, ciri dari negara menurut saya, negara ya apa ya, bisa dikatakan komunis ya. Korut, Korsel, Vietnam, China itu tipenya mirip, yang mana determinasi, yang mana jiwa Spartanya, fightnya itu ulet, bisa dikatakan seperti itu. Gila. Dan ini terbukti di pertandingan kali ini, di mana setiap Indonesia dapat bola, baru dapat bola langsung dipres 2-3 orang. Jadi Indonesia tidak bisa memainkan sirkulasinya dengan tenang gitu, bahkan dipres sejak lini pertahanan kita. Ini menunjukkan bahwa Korut ini meskipun di fase grup mereka harus berjuang sampai match terakhir, menunjukkan bahwa mereka siap dari stamina, menunjukkan bahwa mereka siap dibandingkan kita gitu, dibandingkan kita. Padahal kita di match ketiga kita rotasi, dan juga gemblengan fisiknya pemain timnas U17 oleh coach Nova itu udah keras banget. Tapi nyatanya kita harus akui pressing Korut ini bagus banget, yang membuat timnas Indonesia tidak bisa berkutik. Satu harus kita akui. Yang kedua, harus diakui juga, gol pertama menit ke-7 itu membuat, pertama ya, konsentrasi pemain itu sedikit menurun, karena sebelum-sebelumnya kita nggak pernah kebobol dulu di fase grup. Menang lawan Korsel 1-0, lalu 4-1 itu pun juga kita tidak kebobolnya waktu udah 2-0. Lalu lawan Afghanistan juga kita clean sheet, dan itu baru pertama kita kebobol menit ke-7. Setelah itu menurut saya kepercayaan diri pemain ini udah sedikit hilang, yang membuat banyak apa ya, bola-bola kontrol kombinasi itu nggak berjalan seperti biasa-biasanya. Dan memang harus diakui stamina-nya Korut itu gila, pressingnya ketat banget, luar biasa menurut saya, yang membuat ya Indonesia nggak bisa berkutik. Tidak ada pemain yang menonjol, karena menurut saya semua pemain itu udah underperform. Babak pertama berakhir 2-0, yang menit 16 kalau 16 atau 19 kita kebobol lagi.
Di awal babak kedua lagi kebobol menit ke 48 kalau nggak salah. Ya, menit ke 48 kita kebobol lagi. Gol ketiga. Itu lagi di awal babak kedua. Awal babak lagi. Ya, 10 menit awal, 10 menit akhir tuh sangatlah krusial banget ya dalam sepak bola. Jadi ya sudah, mentalnya breakdown, udah hancur. Dan menurut saya sendiri nggak expect ya kita bisa kalah 6-0. Itu sangatlah menyakitkan banget. Dan itu yang terjadi malam ini. Terlihat tidak ada perlawanan memang dari timnas Indonesia. Apakah menurut saya salah satu hal yang membuat itu ya kebobolan di menit-menit awal yang membuat ya mental pemain tuh kena gitu. Satu itu. Yang kedua, menurut saya tidak ada pengganti yang sepadan atau apa ya, di cadangan itu tidak ada yang namanya yang bisa klik atau bisa merubah, itu nggak ada timnas kita. Dan kalau diperhatikan startingnya ini terus loh, startingnya ini terus yang menunjukkan bahwa emang kita butuh backup yang lebih lagi di timnas. Oke, itu sih mungkin sekilasnya. Terus ada beberapa gol ya, lebih dari satu, dimana itu dari set piece ya, dari set piece, dimana ini mayoritas jadi kelemahan kita, entah itu timnas U17, timnas U20 kemarin Indra Safri, bahkan timnas senior, entah itu di zaman Sintayong, entah itu di zaman Patrick Kluivert. Harus diakui set piece sepak pojok menjadi hal yang krusial banget beberapa kali loh. Di match ini dua, kalau nggak salah dua atau tiga dari gol sepak pojok. Di U20 Indra Safri kemarin PSI juga lebih banyak lagi. Dan di coach Patrick waktu lawan Australia iya, waktu STY juga iya, yang menunjukkan memang set piece ini menjadi hal yang krusial banget di kita. Nah, dengan kekalahan ini ya udah kita berhenti di 8 besar, poin pertama itu. Dan ini hampir mirip ya dengan Piala Asia waktu zamannya Bagus Bagas dan eh, Fahri Husaini, menurut saya kayaknya ya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah. Dan menunjukkan bahwa ya kita terhenti di 8 besar, akan tetapi kita sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Semoga ini bisa menjadi koreksi, mungkin menjadi bahan evaluasi untuk menyongsong lebih apa ya, siap, prepare-nya lebih siap di Piala Dunia nanti di November kalau nggak salah di Qatar. Jadi pressure-nya akan lebih ketat dan juga harusnya persiapannya lebih matang. Menurut saya juga harus diapresiasi teman-teman Garuda Muda ya, sampai sejauh ini 8 besar dengan grup yang ketat. Harus kita apresiasi dan kita kasih ruang lagi buat Coach Nova dan jajaran staf pelatih untuk mempersiapkan timnya lagi di Piala Dunia. Apakah ini apa ya, alasan yang tepat untuk memecat Coach Nova? Menurut saya nggak bijak, karena target lolos Piala Dunia udah achieve oleh Coach Nova. Dan semoga diberikan waktu, dan bukan tidak mungkin ya, waktunya masih ada 6 bulanan, 6-7 bulan masih ada. Bisa saja ada pemain diaspora yang masuk, eh, atau mungkin pemain-pemain lainnya yang membuat tim ini akan lebih kompetitif lagi, harapannya itu. Jadi itu, sekali lagi selamat dan terima kasih sudah berjuang. Selamat dalam artian kita sudah lolos ke Piala Dunia nanti di November. Dan terima kasih sudah berjuang. Hasilnya kurang bagus memang kekalahan ini dan telak, kan tetapi kita tetap dukung, kita harus tetap support Garuda Muda U17 nantinya, terutama di Piala Dunia U17. Sekali lagi terima kasih Garuda Muda.